Murid dan kurangnya pembentuk pendidikan sebagai perilaku agresif dengan bentuk kekerasan. Dari asistensi ISIS ini, Pak Ahmad Ramadan terutama Presiden mengatakan tidak ada tempat bagi siapapun yang melakukan atau menyebarkan aksi intoleransi di Indonesia. Kasus dugaan pelecehan tidak hanya dilecehkan. Nah, perilaku bullying merupakan perilaku agresif yang membuat korbannya merasa tidak nyaman serta terluka. Bullying memiliki beberapa jenis, contohnya bullying verbal, agresi relasional, hingga cyberbullying. Bullying memiliki beberapa dampak, contohnya depresi, frustasi, hingga kesepian. Oleh karena itu, kami mengajak kalian semua untuk menghindari sikap bullying dari lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah sikap intoleransi. Intoleransi keberagaman adalah suatu bentuk intoleransi atau kurangnya suatu toleransi kepada kepercayaan atau praktik agama lain. Nah, selain merendahkan keberagaman dan kepercayaan orang lain, sikap merendahkan HAM, pluralisme, demokrasi, dan supremasi hukum juga termasuk intoleransi loh. Nah, di sekolah-sekolah dini masih banyak terjadi sikap intoleransi terhadap teman. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman semua untuk menghargai dan menghormati keberagaman yang ada. Nah, lalu apa sih yang terjadi jika tidak ada sikap toleransi di lingkungan? Maka negara ini akan terpecah, karena biasanya oknum-oknum intoleransi selain merendahkan keberagaman yang ada, ia juga memprovokasi orang lain untuk ikut membencinya juga. Nah, aku ada tips nih, 5 pondasi melawan intoleransi. Nomor 1, harus ada hukum. 2, pendidikan. 3, kesadaran individu. 4, informasi, serta 5, kesadaran bersama. Nah, yang terakhir ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu secara verbal dan non-verbal. Pelecehan secara verbal seringkali terjadi dalam bentuk terselubung, bahkan dalam konteks yang terkesan bercanda. Pelecehan secara verbal melibatkan lisan, di mana pelaku utama mengeluarkan kalimat yang membuat korbannya merasa risih atau tertekan. Sementara non-verbal melibatkan kontak fisik seperti menggunakan kedua tangannya atau matanya. Pelecehan seksual seringkali terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan tentang seks kepada anak, sehingga sering tidak kita sadari sebab terbungkus oleh suatu candaan di dalam suatu serikat dan menitik beratkan topik tadi kepada seseorang. Mempermalukan kehidupan seksual seseorang di depan awam hanya akan membuat korban merasa malu dan berakibat pada gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini membuat korban merasakan cemas, takut, dan stres yang berlebihan. Karena itu, mari kita cegah dan lawan pelecehan seksual. Let's stop sexual violence. Nah, video yang barusan kita saksikan ialah 3 dosa besar yang masih sering terjadi di lingkungan sekitar, Terutama untuk bullying dan intoleransi. Apakah kalian tahu perilaku bullying, intoleransi, serta pelecehan? Yuk kita cari tahu bersama! Pertama, bullying atau perundungan. Perundungan adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis. Faktor terjadinya perundungan bisa diakibatkan oleh perbedaan agama, perbedaan ras, atau perbedaan gender. Contoh lain bisa disebabkan oleh perbedaan kaya atau miskin, pintar atau bodoh, pendek atau tinggi, atau tentang kondisi fisik seseorang. Pelecehan seksual adalah bentuk perilaku yang mengaruh pada hal seksual yang dilakukan secara sepihak serta menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, atau benci. Pelecehan seksual terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada secara fisik, lisan, isyarat, visual, atau secara psikologis. Pertama adalah pelecehan fisik. Pelecehan fisik yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengaruh ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, dan perbuatan fisik lainnya. Yang kedua, pelecehan lisan. Pelecehan lisan yaitu ucapan yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh korban termasuk lelucon dan komentar permuatan seksual.
Yang ketiga, pelecehan isyarat. Pelecehan isyarat yaitu berupa bahasa atau gerakan tubuh yang bernada seksual, menatap tubuh korban penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan atau lainnya. Keempat, pelecehan visual. Pelecehan visual yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa gambar, video, poster, gambar kartun, screensaver, dan lainnya, atau berupa pelecehan melalui email, SMS, dan media lainnya. Terakhir, pelecehan psikologis. Pelecehan psikologis yaitu permintaan dan ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan korban, seperti ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan bersifat seksual. Mengenal istilah intoleransi. Intoleransi merupakan sikap atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan berusaha menghalangi kelompok yang tidak disukai untuk mendapatkan hak-hak dasar yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi. Komponen dalam intoleransi salah satunya ada 1. Ketidakmampuan menahan diri untuk tidak suka dengan orang lain. 2. Sikap mencampuri atau menentang keyakinan orang lain. 3. Sengaja mengganggu orang lain. Beberapa contoh bentuk intoleransi di lingkungan sekolah ada seperti tidak memberikan hak belajar kepada siswa karena perbedaan kepercayaan, melarang melakukan ibadah di lingkungan sekolah kecuali agama tersebut, dan mengajarkan kebencian terhadap kepercayaan tertentu. Beberapa dari mereka yang menjadi korban intoleransi merasa dirugikan dan bahkan tidak jarang yang mengalami trauma psikis. Siap menjadi agen perubahan, menyongsong Indonesia Emas 2045.